Selamat pagi anak-anak. Kita akan masuk ke materi bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya, kalian sudah mengerjakan tugas rangkuman dari video yang sudah di-share ya tentang klasifikasi makhluk hidup. Di sini Bapak akan kembali jelaskan tentang materi ini ya. Oke, kita lihat dulu tayangan video yang ada di slide ya. Silakan dilihat. Oke, itu video yang pertama. Kita masuk ke video yang kedua ya. Kita lihat lagi. Itu video pertama dan video kedua ya. Video pertama kita bisa lihat tadi ada hewan-hewan yang di darat ya, mulai dari hewan besar sampai hewan yang kecil. Kemudian video yang kedua menjelaskan tentang berbagai makhluk hidup yang ada di laut ya. Oke. Di sini kita lihat sebuah ilustrasi ya yang menjelaskan atau yang menggambarkan tentang alam ya. Ada makhluk hidup dan ada benda mati. Dapat dilihat di gambar benda matinya seperti apa saja. Ada matahari, ada tanah, ada bebatuan, kemudian ada air, ada udara juga ya, walaupun tidak terlihat tapi di sini artinya ada udara. Kemudian benda hidupnya atau makhluk hidupnya ada pohon ya, tumbuh-tumbuhan, ada hewan-hewan. Di sini hewannya ada kanguru, ada serangga, ada apa ini? Lobster, ikan, ular, siput, katak. Kemudian ada mikroorganisme ya. Mikroorganisme di sini ada protozoa, bakteri, plankton ya. Dan mungkin ada jamur juga ya. Ini ada jamur juga ya. Oke. Makhluk hidup dan benda mati ya. Sekarang kita akan mengelompokkan mana yang disebut benda mati, mana yang disebut makhluk hidup ya. Ada sebuah gambar ya, kita lewati dulu gambar yang ini. Nah, yang ini di sini bisa kita lihat ya. Kalian silakan tulis di buku kalian. Bedakan atau pisahkan mana makhluk hidup dan mana benda mati ya. Dari gambar yang ada di sini. Ada pohon, ada manusia, ada balon, ada ayam, kemudian ada mobil, pensil, ada kucing dan sepeda. Ya, silakan kalian pisahkan. Kemudian di slide berikutnya ada video lagi, coba kita lihat videonya. The last one may rate in its maturity in the past 5 years or so. Although we're still at the very early stages of robots that behave realistically, there's a few interesting projects that are starting to emerge. In this video, we'll take a look at some of those. The last one may shock you. Its original unit price was 110,000 US. 2011 was a second robot made by the same Japanese collaboration and was designed to look like an associate professor from Denmark. And I am the Geminoid DK, but most people just call me the DK. Both of the Geminoid robots are manually operated, so they're more of a bonus mention than actual robots on the list. Hello, Nadine. Hi, it's delightful to see you.
Can you introduce yourself? My name is Nadine. I'm a social companion. You look beautiful today. Think you look attractive too. How do you Nadine seeks conversational memory. Basically, it's like Siri, Alexa. Applications include reading built in partnership with Google, who produced the SingularityNet program that powers her speech and comprehension. SingularityNet aims to improve Sophia's ability to converse. Oke, di video ini kalian melihat sebuah ciptaan manusia ini ya. Ada robot humanoid namanya. Sekarang diistilahkan lagi dengan gemoid ya. Robot gemoid ini artinya robot yang sudah sangat menyerupai manusia ya. Bukan hanya hewan yang dibuat, sekarang sudah manusia juga sudah semakin berkembang robot-robot manusia ya. Salah satunya tadi ada Nadine, kemudian ada Profesor siapa tadi namanya lupa, kemudian ini ada namanya Sophia ya. Bahkan Sophia ini kalau kalian baca di Google atau di berita ya, robot Sophia ini udah punya kewarganegaraan ya dari Arab. Jadi ini diciptakan di Amerika, kemudian diberikan kewarganegaraan oleh negara Arab. Gitu ya. Robot ini bisa berinteraksi dengan manusia, bisa berbicara, bisa menjawab pertanyaan, bisa meraba ya, merasakan tekstur gitu ya. Ada sensor yang memang pada tubuhnya itu sudah ada sensor untuk melihat ya, merasakan gitu. Tapi walaupun dia robot manusia ya, hampir mirip dengan manusia dan mempunyai ciri-ciri hidup, tapi dia tetap digolongkan ke dalam benda mati. Kenapa? Karena ada ciri-ciri hidup yang tidak dimiliki oleh robot ini ya, walaupun dia bisa bergerak, bisa berbicara, tapi ada ciri hidup yang dia tidak miliki, yaitu apa? Kalau bernafas, dia tidak bernafas pastinya ya, tidak membutuhkan oksigen, tapi kalau nutrisi atau energi, robot butuhkan ya, berupa energi listrik ya. Kemudian robot juga tidak bisa bertumbuh dan berkembang ya, tetap aja ukurannya segitu ya. Misalnya robot Sophia ini diciptakan dengan tinggi 170 cm, maka dia tetap aja 170 cm ya. Bisa mati robot ini sama kayak manusia, bisa ya ketika energinya habis atau ketika rusak. Gitu. Kemudian ciri yang berikutnya, tidak bisa berkembang biak ya. Jadi walaupun dia mirip manusia, tapi kan dia tidak bisa berkembang biak, tidak bisa memperbanyak diri. Ya, jadi itulah yang membedakan antara makhluk hidup dan benda mati. Ya, jadi kalian nanti silakan catat kembali apa sih yang membedakan makhluk hidup dan benda mati. Silakan dituliskan di buku kalian. Kemudian kita melakukan pengamatan ya, yang tadi pengamatan. Kita masuk ke slide yang kedua. Ya, kita lanjutkan di slide yang kedua. Bagian A, ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Nah, di sini ada 4 buah gambar yang menunjukkan tempat-tempat yang berbeda ya. Ada ruangan kelas, ada dapur, ada kamar, dan ada sebuah rumah ya. Dan pastinya di tempat-tempat ini memiliki ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, di ruangan kelas dengan di dapur itu pasti berbeda ya. Apa yang membedakannya? Bendanya. Kalau di kelas itu ada papan tulis, ada meja, ada kursi ya, ada penghapus mungkin ya. Nah, kalau di dapur kan tidak ada papan tulis. Kalau meja kursi mungkin ada ya. Tapi kalau papan tulis kan mungkin tidak ada. Ya, kecuali papan tulis mungkin untuk menulis menu mungkin bolehlah ada. Tapi apakah di kelas ada kulkas, ada kompor? Kan tidak ada ya. Artinya apa? Artinya di setiap tempat itu memiliki keunikan masing-masing. Nah, sekarang pengamatan berikutnya, kalian silakan tuliskan masing-masing 3 buah ya, 3 buah benda yang berada di dapur, di kelas, di ruang tamu, dan di kamar ya. Silakan tuliskan di buku kalian masing-masing ya. Ini pengamatan yang ketiga. Oke. Kita masuk ke slide yang berikutnya ya.
Tadi ini sudah. Kita masuk ke bagian B tentang cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Sebelum ke cara mengklasifikasikan, kita harus tahu dulu ya, yang tadi sudah Bapak sampaikan juga di awal, bahwa makhluk hidup itu dikatakan hidup jika memiliki ciri-ciri hidup ya. Ciri yang pertama, nah ini adalah ciri yang pertama adalah bernafas. Ya, bernafas. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan oksigen untuk melakukan kegiatan, berbagai macam kegiatan. Baik hewan yang di laut pun ya, seperti spons, hewan spons ini ya, SpongeBob ya, ini ilustrasi SpongeBob, dia membutuhkan oksigen untuk hidup ya. Jadi bernafas ini adalah proses pengambilan oksigen dan melepaskan CO2 dan uap air. Digunakan untuk membakar makanan yang masuk ke dalam tubuh ya, melalui proses oksidasi, yang dimana produk akhirnya adalah energi. Energi ini dipakai untuk apa? Untuk bergerak, untuk berlari, untuk berbicara, untuk bertumbuh dan berkembang juga ya. Kemudian untuk pekerjaan lainnya ya. Nah, ini ilustrasi tentang sistem pernafasan pada serangga ya, dan yang di atas adalah pada laba-laba. Kemudian ciri yang kedua, bahwa makhluk hidup itu adalah membutuhkan nutrisi, ya, membutuhkan energi dari makanan dan minuman. Untuk apa? Untuk mempertahankan hidupnya. Tentunya ya, menghasilkan energi yang tadi sudah Bapak sampaikan, dan untuk proses pertumbuhan. Kita waktu bayi masih ukurannya kecil ya, masih 30 cm mungkin tinggi badan kita. Sekarang sudah ada yang mencapai 160 cm mungkin ya. Itu kenapa? Karena ada proses makan dan minum ya, ada nutrisi yang diserap dari makanan dan minuman. Kalau kalian tidak makan dan minuman dari lahir, ya tentunya mati ya. Ciri yang berikutnya adalah bergerak. Ya, bergerak itu adalah kegiatan merubah posisi atau berubah posisi dari satu tempat ke tempat yang lain. Bisa karena adanya rangsangan dari luar ataupun memang dari kehendak ya. Pada tumbuhan dan hewan tentunya berbeda ya sistem pergerakannya. Pada tumbuhan tidak terlihat ya, kalian tidak bisa melihat pohon berjalan ya, pohon berlari gak bisa lihat. Paling bergerak-gerak karena tiupan angin. Tapi ada satu tanaman yang bisa dilihat langsung ya dalam geraknya, yaitu tanaman putri malu. Ketika disentuh, dia menerima rangsangan, maka dia akan bergerak atau menutup ya daunnya. Sedangkan pada hewan itu dibantu oleh otot dan tulang ya. Otot itu sebagai alat gerak aktif atau yang menggerakkan tulang, sedangkan tulang adalah alat gerak pasif sebagai yang digerakkan oleh otot gitu ya maksudnya. Untuk apa? Untuk berjalan, berlari, berenang, terbang ya. Kebayang ya kalau manusia tidak ada tulang ya nggak bisa bergerak ya, hanya diem aja kayak daging ngegunuk gitu ya. Nah ini ya, lihat bayi yang berenang ini menggerakkan ototnya ya, menggerakkan tulangnya, si ototnya menggerakkan tulangnya. Ciri berikutnya adalah peka terhadap rangsangan atau iritabilitas ya. Di sini ada gambar ekor sapi ya, yang ya kalau lihat di video mungkin ekor sapi itu bergerak-gerak untuk mengusir lalat. Karena lalat ketika hinggap di tubuh, maka sapinya akan geli, yang ngerasa geli dan gak nyaman gitu. Sama kayak kita ketika tidur. Ketika tidur kita ada nyamuk di dekat telinga kita atau di wajah kita, pasti kita akan mengibas-ibaskan tangan kita ya. Contoh yang lain, ketika kena tiba-tiba mata kita kena cahaya yang silau, ya pasti akan otomatis mata kita refleks akan menutup ya karena silau. Atau lagi jalan kaki gak pakai sendal, ada duri ataupun paku, ya kita pasti langsung otomatis akan angkat kaki dan bilang au ya gitu. Kemudian ciri berikutnya adalah bertumbuh dan berkembang ya. Makhluk hidup itu bisa bertumbuh dan berkembang. Tumbuh itu sifatnya tidak kembali, contohnya tinggi badan itu kalian tidak akan menjadi pendek ya. Kemudian berkembang itu contohnya pertambahan berat badan ya. Gemuk, kurus jadi gemuk, gemuk jadi kurus. Nah, itu berkembang tuh bisa kembali gitu ya. Kemudian ciri berikutnya berkembang biak ya, karena mempunyai sistem reproduksi, maka hewan, tumbuhan dan manusia itu berkembang biak untuk memperbanyak dirinya, untuk melestarikan jenisnya ya, biar tidak punah. Dibagi jadi dua, ada yang secara generatif atau seksual, ada juga yang vegetatif atau tidak kawin ya, atau aseksual.
Ciri berikutnya adalah beradaptasi atau menyesuaikan dirinya ya. Di sini ada adaptasi morfologi ya. Bentuk tubuh yang menyesuaikan tempatnya, habitatnya. Bebek mempunyai kaki yang berselaput, sedangkan ayam, karena ayam tidak hidup di danau, di air ya, di perairan, tapi di daratan yang kering, maka kaki ayam ya biasa aja ya, tidak ada selaputnya. Paruh hewan pemakan daging dengan pemakan tumbuhan atau biji-bijian juga berbeda ya. Atau hewan yang pemakan daging dengan hewan pemakan tumbuhan pasti giginya berbeda. Yang pemakan daging pasti tajam ya giginya. Kemudian ada adaptasi fisiologi atau penyesuaian berdasarkan fungsi alat tubuh. Seperti kita ya, kita punya tangan, punya kaki, punya kulit ya. Ketika kita berenang, maka akan mengkerut kulit kita. Kaki kita juga akan mengkerut. Kenapa? Karena untuk mengurangi gaya gesek, ya, mencegah terpeleset ya. Jadi memang Tuhan sudah mendesain tubuh kita seperti itu untuk kebaikan kita ya. Kemudian contoh yang lain, manusia yang tinggal di dataran rendah, sel-sel darahnya cenderung lebih sedikit daripada manusia yang tinggal di pegunungan. Artinya apa? Jumlah sel darah merahnya itu lebih banyak di pegunungan. Karena semakin tinggi tempat, semakin rendah kandungan oksigen. Sehingga sel darah T harus lebih banyak itu untuk menyerap oksigen dari udara. Adaptasi berikutnya adalah adaptasi tingkah laku. Misalnya bunglon yang berubah warna pada tempatnya ya untuk melindungi dirinya. Kemudian ada terenggiling, ketika terancam dia akan berubah menjadi bola, berbentuk bola maksudnya ya, membentuk bola. Kemudian paus ketika pada waktu tertentu dia akan naik ke permukaan untuk mengambil oksigen. Oke, nah itulah catatan penting yang harus kita tahu bahwa makhluk hidup dan makhluk mati atau benda mati itu berbeda. Dibedakan berdasarkan ciri-ciri hidup. Walaupun kendaraan itu memiliki membutuhkan nutrisi atau energi ya berupa minyak bumi, bensin, bisa bergerak, bisa membutuhkan udara juga ya untuk pembakaran, tapi kan tetap motor, mobil dikatakan benda mati karena tidak bisa berkembang biak, tidak bisa bertumbuh. Kemudian robot manusia, walaupun dia mirip manusia, tapi kan dia tidak bertumbuh, berkembang, tidak bisa berkembang biak, tidak bisa bernafas ya. Bola atau balon, walaupun dia membutuhkan oksigen untuk mengembangkan dirinya, kemudian dia peka terhadap rangsangan ketika kena jarum maka pecah si balonnya, dia peka terhadap rangsangannya, tapi dia tetap disebut benda mati. Karena apa? Karena dia tidak bisa berkembang biak ya. Walaupun semua benda bisa bergerak, tapi dia kan tidak bisa bergerak menurut kehendaknya sendiri. Harus digerakkan oleh individu yang lain. Oke. Nah, itu adalah hal-hal yang membedakan antara benda mati dan makhluk hidup.